Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Abdul Hamid, calon guru penggerak angkatan 8 SMK Negeri 1 Kedung, Kabupaten Jepara. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Penerapan budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Menciptakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu kolaborasi dari semua rekan guru dan warga sekolah. Untuk itu, sebagai calon guru penggerak, kita hendaknya mengimbaskan konsep inti budaya positif kepada rekan guru di sekolah sehingga bisa bersama-sama menciptakan budaya positif di sekolah. Konsep inti budaya positif yang dimaksud adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Tujuan aksi nyata modul 1.4 ini adalah untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, memupuk nilai kebajikan sehingga terciptanya disiplin positif murid dan memunculkan motivasi internal murid, dan guru juga memahami posisi kontrol ideal dalam menyelesaikan kasus anak di sekolah. Tolak ukur keberhasilan. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif adalah dengan terbentuknya keyakinan kelas yang didasari nilai-nilai positif, sehingga siswa meyakininya dan menerapkannya. Tindakan yang saya lakukan dalam aksi nyata modul 1.4 adalah yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah dan meminta izin untuk melakukan aksi nyata kepada rekan komunitas atau guru sejawat. Kedua, melakukan aksi nyata budaya positif bersama rekan SMK Negeri 1 Kedung, Kabupaten Jepara. Tiga, praktek membuat keyakinan kelas atau sekolah bersama guru dan murid. 4. Bersama warga sekolah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan aksi nyata modul 1.4. Sarana dan prasarana untuk melaksanakan kegiatan aksi nyata kepada rekan sejawat dalam satu komunitas. 2. Materi presentasi. 3. Dukungan moral berupa izin dari kepala sekolah. Dan yang terakhir, bersama semua warga sekolah. Berikut adalah video aksi nyata modul 1.4
tentang penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif kepada rekan guru SMK Negeri 1 Kedung, Kabupaten Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedung atau yang mewakili, yang terhormat para waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarpras, dan waka humas, yang terhormat Bapak Ibu guru dan staf karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara sosialisasi, penyebaran dan pemahaman serta penerapan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, selawat masalah marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Langsung saja, sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin semua karena bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan saya ini. Ya. Terus pada kesempatan kali ini saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan oleh kepala sekolah atau yang mewakili, yang ketiga presentasi dari saya tentang budaya positif di sekolah, yang keempat refleksi atau nanti tanya jawab, dan terakhir ditutup dengan doa. Untuk memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing dengan harapan semoga kegiatan ini bisa lancar dari awal sampai akhir kegiatan. Yang beragama Islam, mari kita membaca surat Al-Fatihah, dan yang agama lain bisa menyaksikan. Al-Adiniyah Al-Fatihah. Selesai, mengisi acara yang kedua yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kedung. Dalam hal ini diwakili oleh Ketua Jurusan Teknik Otomotif Bapak Ruli Bahtiar, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan, monggo Pak Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir dalam kesempatan pada hari ini. Kita hadir dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif oleh Pak Hamid. Kita tahu tadi sudah disampaikan Pak Hamid bahwa ini adalah salah satu program dari kegiatan guru penggerak ya Pak Hamid ya. Guru penggerak yang nantinya pada acara hari ini nanti kita semua akan mendengarkan sesuatu apa yang sudah didapatkan oleh Pak Hamid yang sudah melaksanakan guru penggerak selama sudah berapa? 2,5 bulan. Jadi apa yang sudah dipelajari Pak Hamid ketika berada di guru penggerak akan disajikan dan ditularkan sisi positifnya sesuai dengan judulnya yaitu budaya positif kepada kita semua. Harapannya nanti kita semua akan menyerap banyak sekali ilmu yang sudah didapatkan Pak Hamid, karena sesuai dengan tujuan dan konsepnya guru penggerak ini memberikan banyak pengetahuan positif tentang bagaimana seorang guru itu harus bersikap dan berbudaya. Contohnya seperti budaya positif, nanti kita akan dengarkan langsung. Sebelum saya tutup, karena kalau misalkan membuka, ini kan saya sambutan ya, menggantikan Bapak Kepala Sekolah. Kebetulan Bapak Kepala Sekolah pada hari ini itu berhalangan hadir, kemudian diwakilkan kepada semua waka, ternyata juga berhalangan karena ada beberapa guru penggerak yang juga perlu didampingi. Maka pada kesempatan hari ini saya akan mewakili Kepala Sekolah untuk mendampingi Pak Hamid pada acara kali ini. Sebelumnya ada sedikit cerita. Jadi sebelum ini, jadi ini forum ya.
di luar forum sebenarnya Pak Hamid itu sudah memberikan tauladan yang baik bagi saya, khususnya saya selaku ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian teknik dan bisnis sepeda motor. Banyak sekali sifat-sifat yang tidak saya temui di guru-guru lain, utamanya adalah ceria. Jadi setiap hari itu saya hampir tidak pernah melihat Pak Hamid itu lepas dari senyuman. Senyumnya, tutur katanya yang lemah lembut, itu sebuah kebanggaan bagi saya memiliki tim seperti Pak Abdul Hamid. Nah, nanti kita akan mendengarkan secara utuh apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Hamid setelah melaksanakan guru penggerak ya Pak Hamid ya, selama kurang lebih 1 bulan. 2,5 bulan. Dari saya mungkin cukup itu dulu, nanti akan langsung dilanjutkan oleh Pak Abdul Hamid. Kepada Bapak Abdul Hamid, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Ketua Jurusan Teknik Otomotif, Bapak Rohli Bastiar MPD. Mudah-mudahan dari sambutan beliau memberikan motivasi saya lebih untuk menjalankan kegiatan saya yang masih kurang lebih 4 bulan ke depan. Oke. Karena memang saya rasa guru penggerak ini butuh kesabaran untuk melakukan itu, tidak mengingat waktu, karena kadang Zoom itu dimulai dari sore sampai dimulai malam sampai berakhir malam. Mudah-mudahan saya diberi motivasi lebih, diberi kesehatan hingga menjalankan kegiatan tersebut menjadi lancar. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu presentasi saya mengenai budaya positif sekolah. Langsung saja bahwa konsep budaya positif itu dimulai dari perubahan paradigma belajar, nilai kebajikan, motivasi, perilaku, disiplin, kemudian dasar manusia, dan perilaku posisi kontrol dulu dan segitiga restitusi. Ya. Terus pembelajaran dengan paradigma baru yaitu tetap kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di situ ada 5 karakter: beriman, berbening atau berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, berakal kritis, dan kreatif. Nah, ini mungkin miskonsepsi atau salah yang selama ini kita pahami, ya. Karena selama ini guru itu tidak bisa mengontrol murid, hanya murid yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita hanya bisa mendampingi. Nah, ini realitas stimulus respon yang selama ini kita lakukan, realitas kita sama. Maaf, mungkinlah terlalu cepat. Realitas stimulus respon, realitas dan kita sama. Padahal aslinya kebutuhan kita itu berbeda. Ini sama dengan murid. Murid itu semuanya kebutuhannya tidak sama, tapi berbeda-beda. Posisinya juga berbeda-beda. Ada yang mahir ini, dan sebagainya. Terus yang kedua, semua orang melihat sama, padahal berbeda. Kita mencoba merubah orang agar pendapat dengan kita. Ini biasanya didoktrin oleh guru, padahal tidak seperti itu. Tugas kita itu untuk menggali potensi murid. Keahlian murid apa? Kita yang menggali. Ya, semua murid itu punya kodrat lahir, kekuatannya masing-masing. Tugas kita hanya untuk menggali potensi itu. Ya. Terus disiplin positif berarti berasal dari bahasa Latin.
Disiplin positif merupakan penerapan disiplin yang tujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Next. Nah, nilai-nilai kebajikan profil ini ada 7, tapi saya hanya tampilkan 3. Di antaranya profil pelajar Pancasila, terus ibu, terus petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Profil pelajar Pancasila, bertakwa, mulia, mandiri, narkistis, berangkat gubal, bergotong royong dan kreatif. Kebutuhan dasar manusia, kebutuhan mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Mati. Jam 10. Pagi ini udah. Nah, kebutuhan bertahan hidup, terus kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup, makan, kasih sayang, rasa terima kasih, peduli, penguasaan harga diri, kebebasan mandiri, memiliki pilihan, kesenangan, bermain humor, antusiasme, tertawa, ya itu dari kebutuhan hidup. Nah, sekarang motivasinya dari anak itu dari dalam dirinya sendiri dan motivasi dari luar. Kalau motivasi dari luar itu untuk menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan. Kalau motivasi dari dirinya sendiri itu untuk menghargai dirinya sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, guru, murid, lingkungan dan sebagainya. Kenapa lingkungan? Kenapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas? Karena itu bersifat yang terbaik untuk kelas tersebut, ya, tidak satu pihak dari aturan sekolah, tapi tetap kita menerima masukan dari murid dari bawah, ya, karena murid juga perlu kita dengarkan kemauannya seperti apa, ya, yang terbaik murid seperti apa, itu kita memerlukan kritik atau saran dari murid. Nah, dari keyakinan tersebut, dari keyakinan kelas tersebut timbul atau aturan-aturan yang berhubungan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman tidak ada rencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau yang dilibatkan, bersifat satu arah dari sekolah atau dari guru, terus berupa hukuman fisik atau psikis. Konsekuensi disepakati, murid tetap dibuat nyaman, sikap guru hanya memonitoring, tidak melakukan tindakan fisik. Nah, terus restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita dekati murid supaya sadar dan bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, itu jenis tiga jenis tindakan untuk murid. Nah, ini contoh hukuman atau sanksi atau konsekuensi. Mencatat 10 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat. Karena terlambat. Saya mencatat dalam buku sebanyak 100 kali dengan kata-kata saya tidak akan terlambat. Karena yang bersangkutan terlambat. Itu termasuk hukuman atau sanksi dari meeting konsekuensi. Hukuman. Kenapa? Keadaan. Nah, nanti bisa browsing, tapi menurut pelajaran yang kita dapatkan itu merupakan sanksi, ya, karena tidak ada unsur fisiknya, ya, itu. Terus next. Lari mengelilingi lapangan. Basket 2 kali karena terlambat hadir. Termasuk hukuman. Oke, next. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Oke. Karena fisik belum. Nah,
Nah, sekarang 5 posisi kontrol guru sebagai penggugur membuat rasa bersalah teman, pemantau, manajer. Next. Dan diharapkan dari 5 posisi kontrol guru yang saya pelajari yang terbaik adalah sebagai manajer. Ya. Menghukum contoh berdiri hormat kepada bendera selama 3 jam. Kalau memberi rasa bersalah, kata-kata beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan Bapak. Ya. Terus sebagai teman, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong Bapak ya, sekali ini lain kali jangan berbuat seperti itu lagi. Please, ya, seperti itu. Terus yang selanjutnya pemantau itu guru menjelaskan aturan-aturan di sekolah, bahwa menjelaskan kalau dia melanggar, kamu sudah melanggar aturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah istirahat pertama kamu mengambil lepak dan jangan ulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Terus kalau sebagai pemanajer, apa kesalahanmu, ditanya lebih dalam, kira-kira bagaimana kamu mau perbaikinya dan sebagainya. Itu sebagai manajer. Ya. Nah, terus ini ada seperti tadi 5 beberapa contoh. Kita sebagai kontrol, apakah kamu selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Sebagai 5 kontrol ini sebagai apakah? Ada penghubung, teman, sebagai kamu selalu pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Sebagai penghukum, karena apa? Di situ tidak menjelaskan aturan-aturannya, tapi langsung memvonis kamu selalu. Itu sebagai penghukum. Kalau ini, ayo bantulah, sebagai teman. Demi Bapak ya, itu sebagai teman. Terus jika kamu meyakininya, dia memperbaikinya, sebagai manajer. Ya. Terus apa yang telah kamu lakukan, sanksi, aturan, konsekuensinya apa, sebagai, karena di situ ada aturan-aturannya, berarti dia sebagai pemantau. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, sebagai merasa bersalah. Ya, itu contoh-contoh. Terus terakhir mungkin patuhi aturan saya atau awas, sebagai penghukum. Nah, gitu. Loh, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu, ini sebagai teman. Ya. Nah, ini yang terakhir materi tulis gitu, garis posisi berjalan ya Bapak. Ada yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang keempat menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu ya intinya menstabilkan dulu yang sekolah emosi, kita rangkul supaya dia tidak emosi lagi, bahwa manusia melakukan kesalahan itu lumrah, sadar, supaya emosinya tidak naik. Terus validasi tindakan yang salah, kenapa murid itu melakukan kesalahan, alasannya apa dan sebagainya. Nah, itu ditanyakan kepada murid. Dan yang terakhir ya, menanyakan keyakinan, ya, apakah setelah ini murid mau berubah lebih baik apa tidak. Itu menanyakan keyakinan. Nah ini contoh segitiga restitusi. Mungkin suaranya tidak kedengaran. Ini saya ambil saat liburan, mengundang murid. Ceritanya siswa ini itu sering terlambat dan jarang mengerjakan tugas. Nah, terus wajar seorang manusia melakukan kesalahan saat menstabilkan identitas. Pertanyaan seperti itu,
manusia tidak tempatnya salah dan lupa. Akhirnya dia sadar, terus setelah itu menceritakan keadaannya seperti apa. Nah, validasi dan ternyata anak tersebut itu kalau malam itu membantu jualan gorengan, ya makanya tidak bisa mengerjakan tugas. Dan kalau pagi dia itu mengantar adiknya dulu ke sekolah, dan sekolahnya adiknya itu lebih jauh dari tempat sekolah. Ya. Nah, dari itu menaikkan keyakinan. Solusi saya yaitu memanggil Mas Andra, terus mau berubah. Kalau dia tidak mau ngomong dengan orang tua, ngobrol dengan nanti dengan saya, ketemu orang tuanya, bahwa Mas Andra ini tugasnya masih belajar, mohon kalau malam bantu orang tuanya setelah belajar, terus kalau pagi waktunya berangkat sekolah itu lebih awal. Ya. Nah, dan ternyata siswa ini, Mas Andra, mau melaksanakan itu. Yang semula dia takut karena dipanggil guru, nah, ternyata malah merasa senang karena dia ajak ngobrol dari hati ke hati dan mau merubah perilakunya tersebut. Ya, nah itu dari siswa yang saya panggil, dan ternyata memang di restitusi ini meskipun tidak 100% bisa diterapkan, tapi bisa lebih dekat dengan murid. Nah, itu presentasi dari saya. Mudah-mudahan setelah saya sampaikan ini bisa diterapkan di seluruh anggota masyarakat SMK Negeri 1 Kedung, bahwa model-model yang dulu menghukum dan sebagainya kita sedikit demi sedikit dirubah ke pendekatan sebagai manajer, ya, biar rasa dekat anak dengan guru itu lebih dekat, lebih bisa terbuka, maunya anak apa itu biar kita bisa tahu. Ya. Nah, penutup, dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjadi among manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian dari saya. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara yang selanjutnya adalah refleksi atau tanya jawab atau testimoni dari teman-teman guru. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan, guru produktif jurusan Teknik Otomotif. Dari paparan yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Hamid tadi, menjelaskan bagaimana cara mengajar anak supaya kita tidak menjudge atau secara verbal kita menjatuhkan siswa. Nah, dari yang semula tadi kamu mengumpulkan tugas yang paling terakhir. Nah, ketika saya mengajar di kelas, saya itu juga teringat apa yang pernah saya ajarkan kepada murid saya. Saya pernah berkata seperti itu. Sekarang saya mengikuti paparan dari Pak Hamid. Sekarang saya sudah mengerti dan jelas gambaran bagaimana mengajar di sekarang ini atau pada saat kurikulum Merdeka ini diterapkan. Yang semula saya tidak tahu menjadi tahu. Itu testimoni dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Siap, guru dari SMK 1 Kedung. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan komentar saya tentang materi yang telah diberikan oleh Bapak Haji Abdul Hamid. Nah, menurut saya materinya sangat bagus. Dari materi tersebut, ketika menangani siswa yang sedang melakukan kesalahan, ya, kita tidak perlu emosi, karena sebelumnya kalau siswa melakukan kesalahan kan pasti kita emosi. Nah, setelah mendapatkan materi tersebut, saya mendapatkan pencerahan dari Pak Abdul Hamid, ya, sehingga ketika menangani siswa yang bermasalah itu emosi tidak langsung meluap-luap, sehingga bisa diberikan pengarahan yang halus, bahasanya tidak kasar, langsung berkata-kata kasar, ya, seperti itu. Jadi ilmu yang diberikan Pak Hamid tadi sangat bermanfaat. Terima kasih Pak Hamid, ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan
Jadi Mas Andra, sengaja saya panggil ke sini karena saya pengen ngobrol-ngobrol dengan Mas Andra. Saya perhatikan Mas Andra akhir-akhir ini sering terlambat sekolah. Ya. Terus dari beberapa tugas yang diberikan oleh guru, juga sekarang sering tidak mengerjakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya tahu permasalahan Mas Andra, akan tetapi kita harus berusaha menjadi lebih baik. Begini Mas Andra, ada apa? Gini Pak, saya itu tiap pagi harus mengantar adik saya ke sekolah dulu yang lumayan jauh. Jadi saya terlambat sekolah. Terus kalau malam itu saya suka membantu ibu membuat gorengan, jadi saya tidak mengerjakan tugas. Oh, seperti itu. Iya. Untuk masalah mengerjakan tugas, nanti saya akan bicarakan dengan orang tua kamu supaya kamu dibuatkan waktu khusus untuk mengerjakan tugas, karena tugas kamu itu belajar. Biar membuat gorengan itu setelah kamu belajar. Nanti saya akan bicara dengan orang tua kamu. Terus untuk mengantar adik, diusahakan berangkatmu lebih awal meskipun jauh. Kan kalau berangkatnya lebih awal tidak terlambat di sekolah. Gitu ya Mas Andra, siap? Ya, siap. Saya awalnya takut untuk dipanggil ke ruang guru bertemu Bapak Guru. Akhirnya saya tidak takut karena diajak untuk mencari solusi bersama-sama dalam permasalahan saya saat membantu ibu saya pada malam hari, sehingga saya tidak mengerjakan tugas. Terima kasih Pak Haji Ame.